Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, gak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir di Kembar Dong channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video dari Bang Demi serta video dari orang-orang yang dulu sangat membenci pemerintah, mengolok-olok pemerintah, tapi saat ini sudah mulai merapat dan mengeluh-elukan pemerintah. Gimana keseruannya, kita saksikan videonya. Gitu. Ini parah nih. Koplak. Tenang. Guys, saya mau cerita nih. Ada tuh sekelas sekjen partai, ya boleh dikatakan lah partainya tuh partai terbesar di Indonesia saat ini. Tapi apa coba? Kerjaannya hanya ngurusin asmara orang lain. Mantan yang tersakiti. Kita tahu kan, akhir-akhir ini dia tuh bertemu dengan seorang mantan Mas Kaisang. Kalian tahu nggak sih tujuannya dia tuh apa sih sebenarnya? Hanya mencari kejelekan-kejelekan dari keluarga Pak Jokowi gitu. Tanggung kalau satu orang mah. Udah aja kalau gitu sekalian mantannya Pak Jokowi wawancarai. Terus mantannya Mas Gibran. Lanjut ke mantannya Mas Bobi sekalian. Gali itu informasi sebanyak-banyaknya. Aduh. Dia tuh lupa kali ya. Nih si sekjen ini kayaknya lupa nih. Kalau orang yang gagal nikah itu karena nggak berjodoh gitu kan. Dan mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalkan beda keyakinan atau apalah gitu. Sehingga dia gagal menikah. Tapi si sekjen ini malah nariknya ke ranah politik. Aduh, koplak. Tapi harap kita maklumin sih. Karena kan yang dua orang ini memang sedang tersakiti ya. Yang satu tersakiti oleh sang mantan karena gagal menikah. Dan yang satu lagi tersakiti oleh keoknya beberapa kader partainya di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Makanya kedua ini berangkat dari kepentingan yang sama, yaitu sama-sama sakit hati. Siapa itu, Bang? Tuh. Aja. Ini parah. Guys, kalian pernah ngebayangin nggak jika seandainya nanti yang dinobatkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu Mas Pram dan Bang Dul, otomatis kan mereka akan dilantik tuh ya. Nah, kita harapkan di saat pas tanggal pelantikan itu Pak Prabowo ada tugas negara ke luar negeri. Mau nggak mau kan yang melantik itu Mas Gibran, orang yang mereka benci. Nggak kebayang. Tapi Mak Banteng harus hadir nanti, jangan mangkir. Begitu juga dengan Hasto. Kemudian siapa lagi tuh? Ciko Hakim, Deddy Sitorus harus hadir nanti di saat pelantikan. Jangan sampai mangkir pokoknya. Ya, saya ngebayangin itu. Soalnya selama ini kan rombongan mereka tuh yang sangat anti banget sama wakil presiden Mas Gibran. Nah sementara
Sementara calon gubernur dan wakil gubernur dari partai mereka yang akan dilantik sama Mas Samsul. Kalau untuk Mas Pram dan Bang Rano kan nggak ada urusan itu, karena mereka kan nggak pernah menyerang secara frontal gitu kan, biasa aja gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan kayak Bu Mega, si Hasto, Deddy Sitorus, itu nanti yang akan hadir di saat pelantikan. Nah kita tahu kan kalau di Sumatera Utara itu kan yang menang Masinton Pasaribu tuh yang di Teptang itu Tapanuli Tengah. Nah otomatis nanti yang melantiknya itu gubernur terpilih Bobi, keluarga Pak Jokowi juga. Aduh, apa kata dunia? Pokoknya Samsul selalu terdepan lah. Hidup Samsul. Anjay. Berikan sidang sama keluarga, dihajar Titik terendah pembenci Jokowi salah-salah adalah gitu, ketika dia goblok-goblok sakit gitu, dan dijenguk sesat-sesat oleh gitu. Jokowi. Itu Kenapa adalah titik paling rendah digoblok-goblok? Karena seorang saya pembenci Jokowi. mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Jokowi Kan saya tidak yang mengajarkan pernah di membalas Ma'iyah dan kebencian semua keluarga mereka. bahwa Justru Jokowi orang waton akan benar menjenguk juga ucapkan ketika harus mereka baik, sakit. harus efeknya harus diperhitungkan, harus. Closing statement saya, saudara-saudara, dengan hormat, himbauan langsung kepada Prabowo, anggaplah ini seruan terbuka atau surat terbuka secara elektronik lewat podcast ini. Kapan Presiden bisa menerima kita ini kaum oposisi ini? Untuk apa? Gitu. Ini permintaan apa? Kalau susah ketemu presiden, bagaimana kita mau percaya lagi rakyat gitu? Kelompok kalian gitu loh, Bitor, percaya atau tidak, anak bukan buahnya rakyat, banyak yang jadi wamen sekarang kan. Hina Itu dulu lah ada yang juga presiden dekat sekarang, sama caci-maki dulu orang seperti Prabowo, dulu. ya. Kamu Kita tahu lah mencaci-maki aktivis presiden. sekarang gitu. Pada jadi buka aksesnya Prabowo, terima kita karena kita masih percaya kepada Prabowo. Gombal, Untuk gombal. supaya apa? Dibuktikan. Ya supaya dia jadi percaya. Iya. Apalagi Prabowo sendiri sudah ngomong waktu pelantikannya selesai akan sikat koruptor, akan menegakkan keadilan, hukum tidak boleh pandang bulu. Bukan Itu menegakkan ada keadilan untuk diucapkan menghidupkan Prabowo. ormas kalian. Nah kita mau ketemu Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Iya. Kapan terima kita? Tak. Atau kalau kita ngajukan diri kan nggak elok juga sebenarnya Pak, ya. Tidak elok juga presiden Ya kita udah bikin memanggil podcast kalian. ini udah terang-terangan, udah tahu alamat kita, semua udah ngerti. Ya, oleh karena itu kita tunggu undangannya. Lebih elegan begitu, diundang. ya. Karena kita mau menyampaikan gagasan, bukan minta-minta jabatan, minta proyek, bukan. Kita untuk Indonesia bertakwa. Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi guys ya, setahu aku, sepemahaman aku, bertakwa atau tidaknya kita kepada Tuhan atau kepada Allah yang Maha Kuasa itu tergantung dari manusianya, tergantung dari masyarakatnya yang ada di dalam negara Indonesia. Ya, aku tahu gitu kan. Ya kan? Artinya bertakwa atau tidaknya kepada Tuhan atau kepada Allah itu tergantung manusianya yang bertakwa atau tidak, bukan negaranya, karena negara ini hanyalah dari satu kesatuan. Nah, dan di dalam negara ini ada masyarakat. Nah, jadi tergantung dari masyarakatnya yang tinggal di negara. Tergantung manusia, faktor manusia pribadinya, dia bertakwa atau tidak kepada Tuhan. Yang aku tahu begitu sih, bukan negara yang harus bertakwa. Apakah mungkin menurut mereka nih, menurut mereka ini negara ini akan bertakwa apabila pemerintah itu mau mengikuti mereka.
Ya tujuannya sih tidak lain. Artinya negara ini akan bertakwa apabila pemerintah sekarang ini membangkitkan lagi ormas mereka yang telah dibubarkan Bapak Presiden di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dulu mungkin. Jadi tingkat ketakwaan mereka itu dinilai dari bagaimana ormas mereka, gitu loh. Jadi bertakwa atau tidaknya manusia atau pemerintah di negara ini itu dinilai dari bagaimana pemerintah ini harus manut dan mengikuti atau memajukan, membangkitkan ormas-ormas terlarang mereka, gitu loh. Udah ya, ini saya pemahaman aku. Jadi bertakwa atau tidaknya kepada Tuhan itu bukan negaranya, tapi masyarakat atau makhluk hidup manusia yang tinggal di negara. Itu loh yang aku tahu. Udah ya. Saudara, saya pernah mengatakan Jokowi itu adalah nabi yang dikirim Tuhan di negeri para bajingan. Barang siapa mengutuk akan dikutuk. Barang siapa memberkati dia akan diberkati. Kita melihat faktanya. Elit PDIP, tokoh masyarakat yang mencoba melakukan framing, menjelek-jelekan nama Jokowi, semuanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi setiap orang yang mencoba ya mendiskreditkan Bapak Jokowi malah akan merugikan dirinya sendiri. Kita lihat PDIP di ujung kekuasaan sebentar lagi mau melakukan pileg, pilkada, pilpres. Menurut aku, orang awam sebagai masyarakat, mendingan jangan banyak ngomong, konsentrasi saja sudah dengan capresnya, dengan programnya, partainya. Ya, kita lihat setiap orang yang mengatakan ya sesuatu yang menurut logika dia di otaknya nih, di hatinya, ini akan menjelekkan nama Jokowi, malah berbalik kepada dirinya. Kenapa? Karena perkataan itu tidak benar. Ya, semuanya ya menyesatkan. Mencoba mengajak orang, masyarakat yang saat ini sangat mengagung-agungkan Jokowi, malah makin terlihat Anda tidak layak dipilih sebagai elit politik. Hati-hati. Ya, di penghujung kekuasaan, hati-hati. Saya melihat dengan caranya Jokowi menanggapi semua isu-isu ya yang menghina dia, mendiskreditkan dia, menuduh dia, segala macam. Ya, dia lawan dengan ketenangannya. Kenapa? Karena memang nama baik mencari jalannya sendiri, saudara. Kalau kita menjelekkan nama baik seseorang, sementara orangnya tidak melakukan, bahkan makin menaikkan nama dia menjadi makin masyhur. Saya sudah katakan bahwa emas murni diuji di dalam panasnya api, makin memurnikan, makin menunjukkan kemurnian daripada karatnya itu. Ya, Jokowi sudah teruji selama ini. Jadi jangan cobalah mendiskreditkan dia. Saya beritahu, Anda sebagai politisi, mau senior, ya sebagai siapapun Anda, tokoh masyarakat, para mantan, sudahlah, nggak usah menjelek-jelekan nama Jokowi, karena Jokowi tidak jelek. Malah diri Anda makin terlihat buruk. Saya beritahu, saya nggak perlu sebutkan nama Anda. Siapa?
Makin Anda menjelekkan Jokowi, makin jelek Anda di mata masyarakat. Percaya saya. Ya, hati-hati.